Dalam perjalanan pulang, Pak Rofi'i masih menyimpan 1000 misteri, masih menyimpan rasa takut yang bersarang dalam pikirannya. Iya. Kemudian Pak Rofi'i berkata pada sang istri, "Bu, nanti kalau ada angkringan mampir ya Bu." "Ya enggak apa-apa." "Emangnya kenapa?" "Ya pokoknya kita mampir dulu." Nah, keniatan Pak Rofi'i untuk menghilangkan rasa takut yang menghantui pada dirinya. Setelah ia berjalan tepat di Desa Teragung, Kecamatan Kandeman yang bagian utara, ada angkringan yang masih buka. Padahal pada saat itu udah agak sepi. Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami yang menceritakan tentang pengalaman misteri dan pengalaman horor. Pemirsa yang budiman yang senantiasa mendengarkan cerita-cerita kami di channel kami, saya doakan semoga diberi keberkahan, kesehatan, panjang umur, dan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ada satu kisah cerita yang dialami oleh Pak Rofi'in dan Ibu Parti. Desa Teragung, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Terdapat jembatan penghubung antar desa, yang mana jembatan tersebut dibuat sewaktu masa-masa Belanda. Menyimpan banyak cerita misteri. Konon katanya dulu pernah ada warga setempat mencari ikan di daerah situ. Di pas sebelum jembatan terdapat pohon randu yang begitu besar. Ketika ia mencari ikan, ada suara-suara bisikan-bisikan yang aneh, bagaikan suara perempuan. Ketika ia menengok ke atas, nampak kaki yang diayun-ayunkan, melihat wajahnya berantakan, rambutnya panjang, dan memakai gaun putih sambil ketawa terbahak-bahak. Pak Rofi'i dan Suparti, sepasang suami istri dikaruniai 2 anak laki-laki dan perempuan, merupakan warga Desa Botolambat, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Mereka berdua merupakan keluarga yang sangat sederhana. Pak Rofi'i sehari-hari sebagai pekerja buruh tani, sedangkan Bu Suparti bekerja sebagai karyawan pabrik teh. Tiap pagi Pak Rofi'i mengantar sang istri ke pabrik dan siangnya menjemput. Kadang berangkat siang jam 2 siang, pulang jam 10 malam. Tepat pada tahun 2012,
hari Rabu. Pak Robi'i mengantar sang istri menuju ke pabrik, yang mana pabrik tersebut tempat bekerja Bu Suparti. Pada saat itu Bu Suparti masuk shift malam, berangkat jam 2, pulangnya jam 10 malam. Pak Robi'i ketika maghrib jam 6 sore, hujan yang begitu deras, bahkan hujan tersebut tidak kunjung redup. Pak Robi'i sebelum melangkahkan kaki mengambil sepeda motor punya firasat yang agak aneh, sehingga ia penuh dengan rasa keraguan mau menjemput sang istri tercinta, mau berangkat atau tidak. Kalau tidak berangkat, nanti siapa yang jemput, kata Pak Robi'i. Dia menunggu hujan redup sampai jam 9, hujan pun tidak kunjung redup. Pak Robi'i pada saat itu agak canggung dan sangat ragu, dikarenakan jalan dari dusun Kasingan menuju ke arah kota pada tahun tersebut masih belum diaspal, masih menggunakan prasarana batu yang ditata rapi. Ketika hujan, biasanya di jalan-jalan tersebut banyak genangan air. Pada tahun-tahun 2012 di daerah tersebut sangat sepi, jarang orang yang berangkat ke pabrik. Sedangkan Pak Robi'i dan Bu Suparti masih sip sendirian dari desa, tidak ada temannya. Pak Robi'i nekat memberanikan diri walau hujan udah agak gerimis, sekitar jam setengah 10. Ia berangkat dengan pelan-pelan karena lampu motor yang dibawa Pak Robi'i agak redup. Sesampainya di desa Karanganom, ia sambil nengok kanan kiri untuk memastikan apakah ada seseorang yang melintas di daerah situ supaya bisa menjadi teman perjalanan menuju ke arah jalan raya. Berjalan dengan pelan-pelan sambil mengawasi jalan yang penuh dengan lubang dan genangan air. Sesampainya di perbatasan antara desa Karanganom dan desa Tragung, terdapat sungai kecil. Pak Robi'i melihat ada sosok manusia mengendarai sepeda ontel. Pak Robi'i merasa bangga karena ada teman yang melintas di daerah situ. Pak Robi'i bergegas menancap gas supaya bisa bersamaan sambil berbincang-bincang, supaya untuk menghilangkan rasa takut yang menghantui dalam pikirannya. Sambil tancap gas, tidak lama kemudian, sekitar 5 meter, Pak Robi'i merasa merinding dan merasa agak aneh ketika melihat sang manusia yang mengendarai sepeda ontel tersebut. Kepalanya tidak nampak, hanya kelihatan badan dari pundak sampai kaki saja. Ia bertanya-tanya, itu manusia atau apa ya? Kok tidak ada kepalanya? Dia maju lagi.
Semakin ia maju, makhluk tersebut semakin pelan dalam mengayuh sepeda. Deru jantung berdetak begitu kencang, keringat bercucuran tanpa henti, nafas pun tak teratur. Walau pada saat itu hujan rintik-rintik masih berjatuhan, Pak Robi'i penuh rasa takut melihat sosok yang sangat aneh tersebut. Ia berhenti sejenak karena melihat sosok makhluk menunggangi sepeda, mengayuh sepeda tanpa ada kepalanya. Dipandang semakin lama, merinding pun semakin sangat tak karuan, sehingga Pak Robi'i berdoa semampu mungkin, meminta pada Sang Pencipta supaya diberi keselamatan. Dalam hati kecilnya ia berkata-kata, "Ya Allah, berilah perlindungan pada hamba-Mu ini, ya Allah. Jangan sampai aku diapa-apain dengan makhluk itu." Makhluk itu badannya menengok ke belakang, namun kepalanya hilang, tak ada apa-apa. Setelah itu dia mendengar suara cekikan-cekikan yang sangat mengerikan, layaknya seorang lelaki yang tertawa terbahak-bahak. Sambil mendengar suara letusan, tak lama kemudian makhluk tersebut mengayuh sepeda agak pelan. Ia mendengar teriakan seseorang yang seperti halnya orang yang baru saja digorok kepalanya. Wah! Pak Robi'i memejamkan mata dikarenakan takutnya yang bukan main. Setelah ia membuka mata, makhluk tersebut sudah agak jauh. Lama-kelamaan dipandang, makhluk tersebut terbang ke atas sambil mengayuh sepeda. Sekitar 3 menit kemudian, makhluk tersebut hilang tanpa ada bekas apapun dan tidak ada sisa-sisa puing yang ditinggalkan. Dia merasa lega, namun rasa takut tersebut masih menghantui pada diri Pak Robi'i. Ia berkata-kata, ini saya mau lanjut lewat situ atau putar balik cari jalan yang lain ya. Kalau saya putar balik nanti agak kejauhan. Kasihan istriku di sana menunggu saya pastinya. Apalagi keadaan hujan seperti ini. Udah saya nekat saja. Semoga diberi keselamatan. Ia menantap gas sambil umat-umit mulutnya membaca doa supaya diberi keselamatan. Sambil berjalan, alhamdulillah melintasi jembatan tersebut aman, tak tergoda apapun. Sesampainya di tempat pabrik di mana istrinya yang bekerja di situ, Pak Robi'i tidak berani bercerita tentang pengalamannya pada sang istri. Dikhawatirkan nanti sang istri takut. Kemudian pulang. Dalam perjalanan pulang, Pak Robi'i masih menyimpan 1000 misteri. Masih menyimpan rasa takut yang bersarang dalam pikirannya. Iya. Kemudian Pak Robi'i berkata pada sang istri, "Bu, nanti kalau ada angkringan mampir ya Bu." "Ya enggak apa-apa." "Emangnya kenapa?" "Ya pokoknya kita mampir dulu." Nah, keniatan Pak Robi'i untuk menghilangkan rasa takut yang menghantui pada dirinya. Setelah ia berjalan
tepat di Desa Teragung, Kecamatan Kandeman yang bagian utara. Ada angkringan yang masih buka. Padahal pada saat itu udah agak sepi karena baru saja terguyur hujan yang begitu lebat. Ia mampir memesan jahe hangat dan memesan teh hangat. Setelah di situ, sang istri minta dibungkus jahenya. Namun Pak Robi'i ngomong, "Nggak usah dibungkus, kita minum aja dulu di sini nyantai-nyantai," kata Pak Robi'i. Setelah itu Pak Robi'i sambil ngobrol-ngobrol dengan penjual angkringan, mengobrol, berbicara kesana kemari sambil ketawa untuk menghilangkan rasa takut yang menghantui pada diri Pak Robi'i. Setelah teh selesai habis sekitar jam 12 malam, Pak Robi'i berpamitan dengan sang penjual angkringan. "Pak, udah Pak, ini semuanya berapa?" Setelah dihitung, kemudian Bu Suparti ngomong, "Iya Pak, aku mau pulang ya Pak." Nah, pemilik angkringan ngomong, maaf, Bapak Ibu ini pulangnya mana?" "Tuh di Desa Kasingan." "Oh, Desa Kasingan, hati-hati ya Pak kalau lewat daerah situ." "Emangnya kenapa?" "Ya hati-hati aja, banyak doa." Ya, ya udah enggak apa-apa, jalan aja, makasih ya Pak. Setelah itu motor berjalan sekitar 10 meter. Sang istri menengok ke belakang karena punya firasat yang agak aneh dan punya rasa penasaran karena mendengar perkataan dari penjual angkringan tersebut. Setelah ditoleh, angkringan tersebut gelap, tidak ada satu orang pun yang jualan di situ. Bu Parti diam sambil berkata-kata dengan dirinya sendiri. Setelah agak jauh dari tempat angkringan, Bu Parti ngomong sama Pak Robi'i, Pak, kamu tadi pas beli angkringan merasa aneh enggak?" "Iya, agak aneh. Coba kamu tengok aja, wah, angkringannya udah gelap, udah ada orangnya." Nah, kemudian Pak Robi'i mematikan motor, menengok ke belakang. Wah, benar-benar angkringan tersebut tidak ada, sepi, tidak ada orang pun yang jualan di situ. Kemudian Pak Robi'i untuk menghibur diri dan untuk menghilangkan rasa takut yang dialami sang istri yang ngomong, "Jangan berpikir yang enggak, paling tukang angkringannya udah tutup, pas kita keluar langsung ditutup mungkin." Nah, ya mungkin juga gitu ya Pak. Ya, lalu dia melanjutkan perjalanan. Karena akses jalan menuju ke Desa Kasingan dari Desa Teragung hanya jalur satu itu saja yang bisa dilalui. Ia terpaksa melalui jembatan penghubung antar Desa Teragung dan Karanganom, yang tadinya Pak Robi'i melihat sosok makhluk misterius bersepeda tanpa kepala. Walaupun rasa takut itu mendurung-durung dalam pikirannya, namun Pak Robi'i nekat saja dengan niatan semoga diberi keselamatan dalam perjalanan. Sesampainya di jembatan, ia berusaha untuk mengarah pikiran, namun sangat sulit untuk menghilangkan rasa takut yang menghantui dalam pikirannya. Setelah melewati di situ, setelah jembatan penghubung antar Karanganom dan Desa Teragung, terdapat pohon-pohonan besar. Ada pohon randu dan ada pohon bambu yang menjulang tinggi.
Pak Suparti ini, Bu Suparti mendengar ada desas suara wanita yang masih merintih nangis. Kemudian Bu Suparti memanggil sang suami. Pak, kamu dengar nggak Pak? Dengar apa? Suara rintihan itu? Ya, dengar. Emangnya kenapa? Kayak ada suara wanita nangis ya? Ya, udah kamu jangan berpikir yang enggak. Tenang aja, yang penting banyak doa, kata sang suami. Setelah ia melewati jembatan, di bagian atas nampak begitu jelas ranting pohon randu tepat di atas jalan yang menuju ke desa Karangano. Bu Suparti ini menengok ke atas, melihat ada hantu wanita memakai baju putih. Wajahnya sudah berporak-poranda, matanya melotot, rambutnya panjang, seakan-akan ia sambil tertawa memandang Bu Suparti yang melintas di bagian bawah. Saking takutnya Bu Suparti memeluk sang suami erat banget sambil memejamkan mata. Pak Robi ini sudah punya firasat yang hampir sama yang dirasakan oleh sang istri. Namun Pak Robi ini tetap bertekad melajukan motornya menancap gas supaya jauh dari tempat tersebut. Alhamdulillah, kembang kempis nafas Bu Suparti dan nafas Pak Robi tanpa henti, dan jantung pun berdetak begitu kencang. Air keringat bercucuran tanpa henti. Setelah melintasi di daerah tersebut udah agak jauh, Pak Robi bertanya sama Bu Suparti, Bu, tadi kok kamu megang saya kencang banget, emang ada apa Bu? Wah, cilaka. Tadi itu pas melintas di ranting pohon yang besar itu, saya melihat ada makhluk aneh, sangat menakutkan. Wah, ya di daerah situ memang angker ya. Udah, yang penting kita selamat aja. Nanti kita cerita di rumah saja, kata Pak Robi. Alhamdulillah sampai di rumah selamat tanpa ada yang kurang apapun, dan semuanya diberi kesehatan tanpa terganggu apapun, mental pun alhamdulillah aman. Ia masuk rumah dan ia pun sudah hilang lega dari segala teror gaib, diberi keselamatan sampai rumah. Cukup sekian cerita ini merupakan cerita nyata yang dialami oleh Pak Robi dan Bu Suparti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.